Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azab mengambil tanah orang lain. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW, seperti diriwayatkan Imam Tirmizi, menanyakan kepada para sahabat, "Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut atau pailit di antara umatku?" Sahabat Nabi menjawab, "Orang yang tidak punya kesenangan dan uang." Kemudian Nabi menerangkan, "Orang yang bangkrut di antara umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, zakat, puasa, dan haji. Tetapi ia juga datang dengan membawa daftar kezalimannya. Ia mengecam, memaki, dan menuduh di sana sini, mengambil harta benda orang lain, menyakiti dan memukul orang. Kemudian ia harus membayar orang yang dizaliminya itu dengan amal kebaikannya. Bila kebaikannya sudah habis, padahal ia belum membayar lunas mereka, diambilkannya kesalahan orang yang dizaliminya itu dan diberikan kepadanya. Kemudian ia pun dilemparkan ke dalam neraka." Hadis di atas mengingatkan kita agar selalu berhati-hati jangan sampai menyakiti dan menzalimi hamba-hamba Allah. Bisa-bisa seluruh amal ibadah kita akan hilang hanya untuk membayar orang yang kita zalimi, dan di akhirat kita menjadi manusia yang merugi. Tersebutlah sebuah kisah wanita zalim yang cukup melegenda di kalangan para sahabat saat itu. Namanya Arwah binti Uwais. Ia adalah wanita yang langsung dihukum oleh Allah karena kezalimannya terhadap salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan pada zaman Bani Umayyah, Sa'id bin Zaid mengalami suatu peristiwa besar yang selalu diperbincangkan oleh penduduk Madinah dalam waktu yang lama. Peristiwa itu direkam dengan baik oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Peristiwa itu berawal dari Arwah binti Uwais yang mengklaim bahwa Sa'id telah merampas sebagian tanah miliknya dan menyatukannya dengan tanah milik Sa'id. Ia menyebarkan hal tersebut di tengah-tengah manusia. Kejahatannya pun terus berkelanjutan hingga ia mengadukan perkaranya kepada gubernur Madinah, Marwan bin Hakam. Marwan mengirim beberapa orang utusan kepada Sa'id untuk mengurus perkara tersebut. Ternyata disebutkan juga bahwa perkara tersebut sempat menyurutkan Sa'id. Ia pun berkata, "Mereka menganggap aku telah menzalimi wanita tersebut. Bagaimana aku menzalimi dirinya? Padahal aku telah mendengar Rasulullah SAW yang bersabda, siapa yang menzalimi seseorang dalam hal sejengkal tanah, pada hari kiamat kelak, ia akan dikalungi 7 bumi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang mengambil tanah tanpa ada haknya, maka dia akan dibebani dengan membawa tanahnya yang dia rampas sampai ke padang mahsyar." Sa'id kemudian berdoa karena ia telah dizalimi. "Ya Allah, sesungguhnya ia telah mengklaim bahwa aku telah menzalimi dirinya. Jika ia berdusta, maka butakanlah matanya dan lemparkanlah ia ke dalam sumurnya, yang di sana ia berselisih denganku. Tampakkanlah cahaya kebenaranku di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa aku tidak menzaliminya." Tak berselang lama setelah itu, mengalirlah air bah yang sangat deras dari jurang lembah di Madinah yang menyingkap batas pemisah antara tanah kedua orang tersebut. Akhirnya, menjadi jelaslah bagi kaum muslimin bahwa Sa'id beda di pihak yang benar. Sebulan setelah itu, si wanita tersebut mengalami kebutaan. Tatkala ia berkeliling di area tanahnya, ia terjatuh ke dalam sumur yang di sana ia berselisih dengan Sa'id. Abdullah bin Umar berkata, "Saat kami masih muda, kami mendengar seseorang berkata kepada orang lain, 'Semoga Allah membutakanmu sebagaimana dia membutakan Arwah.' Hal itu tidaklah mengherankan, sebab Rasulullah SAW bersabda, 'Waspadailah doa orang yang terzalimi, karena tidak ada suatu penghalang pun antara ia dan Allah.' Hadis riwayat Bukhari. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim mau memahami peristiwa tersebut, sungguh mereka akan meninggalkan kezaliman dan memutuskan segala sesuatunya dengan adil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.